Latar belakang pendidikan saya di Government Studies, S1 saya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, terus saya melanjutkan studi di Public Policy and Program Management. Ya, jadi lebih bangga mana nih? Lebih bangga jadi warga Jawa Barat atau bangga jadi warga DKI nih? Kebetulan saya suka Persija ya Pak, jadi kayaknya saya Keamanan informasi sangat penting. Iya. Dan keamanan informasi pun juga saya melihatnya dari Hi, welcome to Bincang Balkat Season 2. In this season, we talk about creativity, business, and great people behind the scenes you might not know. So, let's get started with me, Hari, as the new host of Bincang Balkat Season 2. Halo Pak. Iya, halo. Salam kenal, saya Fashion Armia yang ditugaskan selaku host untuk Bincang Balkat bersama pagi hari ini. Ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya Pak? Oke, boleh. Ya. Oke. Iya Pak, mungkin Pak Agi bisa memperkenalkan diri dulu di Diskominfo ini sebagai apa posisinya gitu Pak? Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Agi Agung Galuh Purwa, biasa dipanggil Agi. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Electronic Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Jadi di bidang ini saya sudah menjabat sejak bulan Maret di tahun ini. Oke. Ya, sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial atau Jabar Digital Service dari tahun 2019 sampai dengan kemarin di Maret 2022 sebelum bergabung ke bidang Electronic Government. Nah, jadi itu sedikit perkenalan saya. Oke, sebelumnya terima kasih juga Pak udah menyempatkan untuk hadir di hari ini gitu di Bincang Balkat. Walaupun kita ngobrol-ngobrol secara virtual, tapi semoga pesan yang ingin disampaikan tersampaikan kepada teman-teman yang nonton nanti gitu Pak. Oke. Boleh sedikit cerita untuk Boleh Bang, Pak. Boleh banget. I mean untuk teman-teman sendiri, untuk platform ini ditujukannya untuk segmen siapa ya? Oke. Jadi Bincang Bakat itu adalah program podcast yang kita buat untuk membahas biasanya mengenai dunia kreatif, dunia bisnis, dunia digital juga. Dan sekarang kebetulan juga pertama kali kita membahas mengenai hal-hal komunikasi ini gitu dan juga informatika bersama Pak Agi gitu Pak. Jadi targetnya biasanya itu anak-anak muda yang memang ingin tahu juga tentang dunia-dunia kreatif, industri kreatif terutama gitu Pak. Oke. Ya. Kebetulan udah berapa lama Pak kerja di Diskominfo? Tadi udah disebutin kan dari Maret 2022 gitu Pak. Terus kita juga pengen denger sih Pak, bagaimana awal mula bergabung dengan Diskominfo Jawa Barat? Oke, latar belakang pendidikan saya di Government Studies, S1 saya dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, terus saya melanjutkan studi di Public Policy and Program Management di University of Bradford, terus kemudian melanjutkan lagi di Master Public Administration di Seoul National University. Jadi bidang saya sebetulnya di area Government Studies. Nah, gabung ke Dinas Komunikasi dan Informatika di 2014 pertama kali. Ini kan saya pegawai negeri sipilnya itu dari 2005 ketika pertama kali lulus. Oke. Dari IPDN. Nah, di 2014 itu pertama kali saya menjabat sebagai pengolah data elektronik. Nah, itu pertama kali tuh masuk ke dunia keinformatikaan.
Berarti awalnya dari 2005 itu udah cukup lama ya, Pak? Sebetulnya switching ya, beda sebenarnya. Tapi memang di 2014 itu karena memang secara penugasan di Diskominfo, otomatis kan kita jadi meluruh ya dengan segala dinamika, perkembangan dan ya kebijakan terkait ke ICT-an. Dan saya merasa di saat itu nampaknya ini akan masif nih progresnya, karena kan di 2014 sebetulnya belum terlalu terasa gitu ya. Iya. Nah, dan memang ya terbukti sekarang kan udah jadi salah satu prime mover ya. Jadi lokomotif pembangunan ekonomi, ya mungkin industri kreatif salah satunya kan disokong oleh ICT. Jadi ya ini cukup blessing in disguise gitu ya. Jadi karena kemarin di 2014 itu ditugaskan di Kominfo, jadi akhirnya sekarang ya relatif lebih update terkait hal-hal ICT. Oke Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan lebih jauh, saya juga penasaran sih Pak, kenapa sebenarnya Diskominfo ini berbeda-beda gitu, atau ada di setiap provinsi atau daerah, kan kayak dari Pak Agi ini dari Diskominfo Jawa Barat gitu Pak. Nah itu fungsi sebenarnya ada Diskominfo di setiap provinsi itu apa Pak? In general itu akan ada unit pengampunya. Oke. Ada Kementerian Pertanian, maka provinsi ada dinas pertanian, begitu juga di kabupaten kota juga akan ada dinas pertanian. Nah, simplifikasinya seperti itu. Ini penjelasannya panjang. Begitupun juga terkait dinas tadi yang informatika, di pusatnya kan ada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Iya. Ada urusan yang mengampu terkait ke informatikaan, informasi dan keinformatikaan. Dan di level pusat tadi ada kementeriannya, karena itu di level provinsi ada level dinasnya, kemudian di level kabupaten kota pun juga ada level dinasnya. Oke, berarti di bawahnya Pak Agi ini masih ada level 1 di bawah ya Pak? Di kabupaten. Ini akan panjang juga nih ceritanya, karena kan sekarang otonomi daerah ya. Di otonomi daerah itu sebetulnya kita ini yang provinsi ini wakil pemerintah pusat di daerah. Berarti sangat besar ya Pak? Sangat besar, betul. Ini juga ya karena kan Indonesia kurang lebih dari 250 juta jiwa, 20%-nya itu di Jawa Barat. 50 juta jiwanya itu di Jawa Barat, dan sekarang kan tadi saya sampaikan di awal, digitalisasi ini kan prime mover ya, backbone, dan kita penduduknya banyak, jadi banyak juga PR-nya agar bisa catching up, agar bisa bagaimana teknologi ICT dan turunannya bisa memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi 20% penduduk Indonesia, 50 juta jiwa tadi. Oke. Kalau misalnya target dari Diskominfo per daerah itu apa beda, Pak? Sebetulnya kalau ini juga akan sangat panjang diskusinya, tapi yang pasti gini, setiap entitas, setiap unit organisasi itu ada tujuannya, ada goalnya. Nah, terkait ke Kominfoan, kita itu goal besarnya itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke. Nah, jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini intinya adalah guideline bagi Diskominfo, baik di seluruh level ya, baik itu di level nasional, di level provinsi, atau kabupaten kota se-Indonesia, agar proses digitalisasinya yang dilakukan oleh setiap entitas tadi itu bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Jadi masyarakatnya itu lebih mudah untuk bisa mengakses pemerintah. Jadi filosofisnya itu sangat dalam.
Jadi bagaimana tadi untuk menghadirkan kebermanfaatan, kebaikan bagi masyarakat yang dilayaninya. Nah, untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik ini menjadi dasar perhitungan Electronic Government Index versi United Nations. Jadi secara internasional untuk visi besar ICT secara global yang dikawal oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah Electronic Government Survey. Nah, Electronic Government Survey ini salah satu penilainya itu tadi SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saya sampaikan di awal. Nah, si Electronic Government Survey itu tuh ada 3 komposit utama yang dinilainya itu. Yang pertama tadi terkait bagaimana masyarakatnya itu dimudahkan dengan layanan online secara terintegrasi. Kemudian yang keduanya itu keberadaan infrastruktur digital. Jadi bagaimana teknologi itu tidak hanya untuk di wilayah perkotaan saja, tapi desa-desa juga terakses, ya tidak ada blank spot gitu ya, mudah untuk menggunakan internet dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiganya itu komposit indeks pembangunan manusia. Nah itu komposit untuk indeks yang tadi Electronic Government versi United Nations. Nah kalau yang level nasional tadi ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah intinya itu, ini juga panjang ceritanya. Berarti tantangannya untuk mencapai pemerintahan berbasis elektronik itu apa aja, Pak? Tantangan tersulit gitu, Pak, dalam mencapai tujuan itu tadi? Iya. Berbasis elektronik. Kalau untuk konteks kita mungkin sama ya, konteks nasional di Indonesia secara umum, begitupun yang konteks kita Jawa Barat, bahkan mungkin global ini masih inline. Yang pertama itu digital divide, jadi kesenjangan digital antara wilayah rural urban. Kita mohon maaf, ini dipanggilnya siapa nih? Pasien, Pak. Jadi pasien tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Cinere sebenarnya, Pak. Cinere. Di Cinere kan mungkin di Cinere sudah sangat progresif ya. Iya. Internet gampang kan. Sangat mudah. Ya sangat mudah. Kemudian juga untuk berarti KTP-nya penduduk mana nih? KTP-nya? KTP Jakarta, cuman tinggal di Cinere. Cinere kan termasuk Jawa Barat tuh, Pak. Cinere itu wilayah kabupaten Depok. Iya. Ya berarti warga Jawa Barat ya? Iya. Warga Jawa Barat, tapi kayaknya heavy-nya tuh udah ke ibu kota kayaknya nih. Iya, makanya Cinere itu agak nyerempet-nyerempet Jakarta Selatan, Pak, sebenarnya, Pak. Lebih dekat ke Jakarta Selatan daripada ke Jawa Barat. Iya, jadi lebih bangga mana nih? Lebih bangga jadi warga Jawa Barat atau bangga jadi warga DKI nih? Kebetulan saya suka Persija ya, Pak. Jadi kayaknya saya lebih bangga menjadi penduduk Jakarta, Pak. Oke. Iya. Oke. Jadi balik lagi nih ke pertanyaannya. Jadi tadi digital divide masih cukup challenge karena Jawa Barat ini tidak hanya wilayah perkotaan saja, kita juga ada 5.312 desa gitu, 5.000-an desa se-Jawa Barat. Dari 5.000-an desa se-Jawa Barat itu tahun kemarin kita ada 620 titik blank spot desa-desa. Sekarang udah ada 359 titik blank spot. Ini juga jadi PR. Kemudian juga tingkat literasi digital masyarakat yang diverse sekarang jadi isu cukup besar juga ya, karena kan ya hoax, misinformasi, kemudian ketika misalnya literasi digitalnya masih terbatas, boro-boro bisa milah-milah informasi gitu ya. Untuk yang basic saja juga mungkin masih perlu banyak dibantu, sesimpel misalnya gimana cara menggunakan HP gitu ya. Nah jadi itu juga cukup challenge juga. Dan satu lagi yang nampaknya ini sangat urgen adalah keberadaan talenta digital. Jadi sekarang eranya digital, berarti kebutuhan SDM digital kan sangat-sangat dibutuhkan, tapi jumlahnya masih belum memenuhi yang dibutuhkan. Dan ini juga diperkuat riset Bank Dunia.
Jadi Bank Dunia itu tahun 2018 ada riset kalau misalnya Indonesia masih business as usual sampai dengan 2030 itu kita akan kekurangan sampai 9 juta talenta digital. Nah, karena itu ini harus ada upaya-upaya dari berbagai stakeholders agar bisa ya address isu-isu tadi. Jadi saya melihatnya masih di 3 hal ya yang besar-besar. Digital divide, kemudian literasi digital, dan digital talent. Oke. Nah, kembali kepada yang tadi Pak Agi bilang kalau misalnya kesenjangan digital itu kan masih sangat besar ya Pak. Nah, solusi yang dilakukan oleh Diskominfo Jawa Barat itu gimana Pak? Ya, di Jawa Barat ada program, namanya memang ini sangat menyasar segmented desa, tapi sebenarnya isunya itu untuk mengadres digital divide yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi desa digital ini program untuk desa-desa se-Jawa Barat yang terbagi menjadi 4 level. Okay. Jadi yang level pertamanya itu pembangunan infrastruktur. Jadi kan saya menyampaikan di awal, di kita kan masih ada blank spot tuh. Iya. Nah, jadi kita provide dulu tuh infrastrukturnya. Jadi agar digital divide bisa tereliminir gitu ya secara bertahap. Iya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya nggak ada internet, di-provide internetnya, dibangunkan aksesnya. Nah, setelah dibangunkan akses internetnya, kita juga mengadakan literasi digital untuk wilayah-wilayah tersebut. Jadi bagaimana keberadaan internet ini bisa memberikan manfaat positif. Jadi dipakai untuk kegiatan-kegiatan positif, untuk pendidikan, kemudian untuk peningkatan skill, untuk pemberdayaan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu melalui program literasi digital. Kemudian level yang selanjutnya, jadi setelah ada internet, sudah literasi digitalnya sudah cukup melek, kita kenalkan dengan e-commerce. Okay. Jadi bagaimana keberadaan internet ini bisa memberikan dampak ekonomi, gitu langsung. Yeah. Jadi ketika misalnya punya produk-produk unggulan di desanya, bisa dijual di berbagai e-commerce yang mainstream, dan diajarin caranya, karena kan harus ada skill-nya juga kan untuk bisa tahu foto-foto yang bagus untuk dijual di di e-commerce tersebut, gimana caranya untuk proses pembayaran dan lain-lain. Nah, itu juga ada proses approach gitu ya, agar bisa masuk ke segmen e-commerce. Dan level yang terakhir, level 4, itu desa digital tematik namanya. Oke. Jadi kita kenalkan dengan startup yang concern untuk tema digital di berbagai area yang sesuai dengan potensi wilayah yang ada di desa tersebut. Contoh misalnya, potensinya ini perikanannya bagus, kita kenalkan dengan e-fishery. Oke. Jadi e-fishery ini kan concern tuh untuk peningkatan para yang petani ikan, nelayan. Nah, kita kenalkan. Ketika misalnya potensinya nih agribisnis nih, produk-produk pertanian, kita kenalkan dengan Hamdi Garden yang concern untuk tadi di pertanian dan lain sebagainya. Kita kurang lebih sampai dengan saat ini sudah ada 35 partners yang membantu kita dalam berbagai tematik yang dibutuhkan oleh desa-desa se-Jawa Barat. Nah, itu program yang kita jalankan. Berarti untuk programnya semoga lancar dan juga kesenjangannya cepat berkurang ya Pak? Ya, betul harapan kita semua, tapi yang menjadi highlight gitu ya untuk kita semua, ini kerja bersama. Iya, betul. Jadi tidak bisa government sebagai penanggung jawab karena memang sumber dayanya besar di government, tapi ada keterbatasan. Karena itu kita benar-benar membuka ruang kolaborasi, mengundang kerjasama dengan berbagai kalangan, termasuk juga tadi yang saya sampaikan, khususnya para startup, untuk sama-sama bergabung dengan kita untuk mengadres isu ini. Oke, berarti kontribusi masyarakat ini sangat diharapkan ya Pak? Betul, sudah banyak kok. Kita tuh kalau misalnya dihitung ada kurang lebih hampir 150 partnership. Oke, berarti cukup banyak. Jadi, ya cukup banyak. Karena tadi ini kan besar juga. Iya, sangat besar.
ya desa kita tadi ada 5.312 desa Iya. se-Jawa Barat. Jadi Barat. ini energinya harus energi yang masif, kolaboratif berbagai stakeholders. Kalau misalnya dalam pengurangan blank spot itu, apakah ada target tertentu, Pak, di area Jawa Barat ini? Iya, jadi targetnya ada dan ini cukup progresif karena dari tahun kemarin kan 620 kan, ini udah hampir setengahnya gitu ya, sekarang 359 dan kita berterima kasih ke berbagai stakeholders yang bantu kita juga untuk penuntasan blank spot ini. Kita dibantu oleh Bakti Kominfo untuk program penuntasan area blank spot di Jawa Barat, kemudian juga CSR, Corporate Social Responsibility juga banyak yang bantu kita, termasuk juga yang dari pendanaan APBD juga, anggaran dari pemerintahnya sendiri juga ada. Karena tadi ini kewajiban kita untuk memberikan inklusivitas digital gitu bagi seluruh masyarakat di Jawa Barat. Cuman memang yang menjadi PR selanjutnya adalah sustainability. Kan oke, diberi gratis dulu gitu ya di awal, tapi kan selanjutnya ketika misalnya masyarakatnya udah mengenal, sudah tahu manfaat positifnya, sudah ada benefit ekonomi, menghasilkan uang, harapan kita secara mandiri mereka bisa membiayai kebutuhan untuk infrastruktur internet tadi, karena kalau misalnya selamanya dari pemerintah, kan pemerintah juga ada keterbatasan. Iya, betul sekali. Jadi agar dana yang dari pemerintahnya bisa dialokasikan untuk wilayah lainnya yang belum ada akses internet. Nah, itu sih yang jadi concern kita sebenarnya. Kalau misalnya tantangannya itu dalam mengurangi blank spot itu gimana, Pak? Karena mungkin ada masyarakat yang di desa yang sebenarnya hidupnya itu belum membutuhkan banyak dari sosial media ataupun misalnya internet gitu, Pak. Bagaimana, Pak, tantangan? Iya, sebetulnya isu besarnya itu bukan di aspek membutuhkan ya, tapi ini kan kewajiban karena internet ini connectivity gitu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan dasar ini ke masyarakat. Iya. Jadi ya kan bisa jadi mereka belum butuh karena memang referensinya terbatas, belum tahu gitu. Betul gitu, Pak. Ya, tapi kan eranya sekarang udah era digital. Kemudian kemarin, ya sekarang pun juga masih berlangsung di saat COVID-19 kan sudah switching ke digital. Iya. Nggak fair dong kalau misalnya ya anak-anak kita atau adik kita bisa belajar secara online, tapi di wilayah tertentu nggak bisa karena nggak ada akses. Iya. Nah, jadi kan ya isunya tadi inklusivitas, connectivity, karena ini menjadi backbone untuk ya pembangunan juga di era sekarang. Jadi ya idealnya harus disediakan. Seperti itu konteksnya. Oke, berarti tantangannya gimana tuh, Pak? Tantangannya kalau untuk si blank spot, yang pertama aksesibilitas. Oke. Karena kan area-area blank spot itu biasanya area-area yang memang sangat sulit dijangkau. Iya. Nah, kita juga harus berhitung ya. Jadi ada aspek matematis di sini karena untuk bisa membangun infrastruktur internet quite expensive, cukup mahal. Jadi ketika memang misalnya tidak diperlukan, ya tidak harus dipaksakan. Contohnya begini, desa itu kan luas ya. Iya. Di desa itu kan bisa saja ada danau gitu, yang memang tidak ada penduduknya yang tinggal di sana gitu. Iya. Ya itu tidak harus ada akses ya, maksudnya internet. Iya. Semuanya juga ada hutan misalnya. Okay. Hutannya hutan yang memang jarang juga orang tidak tinggal gitu di sana. Ya jangan dipaksakan. Tapi ketika misalnya balai desa gitu ya, orang kan beraktivitas ya di balai desa itu. Banyak yang beraktivitas. Untuk services, layanan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan kependudukan, ya itu penting kan di sana. Terus kemudian juga pemukiman desa gitu, kan ya butuh ya, maksudnya untuk misalnya masyarakat desa untuk bisa beraktivitas, apalagi misalnya anak-anak yang butuh sekolah ketika misalnya harus virtual, ya berarti kan harus ada di sana. Kemudian juga pasar gitu kan, pusat perekonomian desa itu kan juga nampaknya penting gitu. Nah jadi tantangannya itu yang paling
pertama ya aksesibilitas, yang kedua tadi ini cukup mahal teknologinya, jadi memang kita harus bijak, harus bisa memilah di lokasi-lokasi mana yang memang dibutuhkan. Kalau misalnya lokasinya tidak dibutuhkan ya nampaknya ya belum dibangun dulu ya. Berarti ada prioritas dalam pemilihan lokasi mengurangi blank spot itu ya Pak? Iya, betul. Cuman at least ya minimalnya balai desa harus ada akses. Karena ya balai desa itu adalah pusat aktivitas semuanya ya warga desa. Nah, itu sih yang jadi concern utama. Oke. Kalau misalnya kita bicara tentang literasi digital gitu Pak, udah banyak berita kalau misalnya masyarakat Indonesia tingkat literasinya itu kan cukup rendah ya Pak. Kalau misalnya dari Diskominfo ini, apakah ada program literasi digital sendiri gitu Pak untuk warga-warga desa atau sebagainya? Ya, tadi kita ada program literasi digital, literally kita memberikan pelatihan digital kepada warga-warga desa tersebut, dan karena jumlahnya banyak, kita juga mengundang berbagai stakeholders untuk bersinergi. Jadi contohnya di kita itu ada Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer se-Jawa Barat. Nah, jadi asosiasi ini tuh punya perguruan tinggi se-Jawa Barat. Nah, jadi perguruan tinggi ini kan biasanya ada program kerja lapangan yang mewajibkan kepada para mahasiswanya, dan kita bekali mereka kemampuan untuk literasi digital untuk ya desa-desa se-Jawa Barat. Kemudian juga banyak materi literasi digital dari Kominfo dari pusat. Jadi itu cukup besar dananya. Terakhir kita fokus untuk kawasan Jabar Selatan, karena Jabar Selatan itu area yang cukup tertinggal dibandingkan dengan wilayah yang lain, dan ini sangat membantu. Di samping materi-materi yang memang dari kami, dari pemerintah provinsi, ada program, di kita kan ada Jabar Saber Hoax, jadi unit untuk pemberantasan hoax itu juga turun ke desa-desa. Kemudian juga tadi dengan startup, dan sekarang itu kita udah ada portal khususnya, desadigital.jabarprov.go.id. Di portal khusus ini desa-desa itu bisa mengajukan kebutuhannya apa. Nanti difilter oleh admin kita. Nanti ketika misalnya sudah sesuai nih matchmaking antara yang dibutuhkan oleh mereka dengan ketersediaan yang bisa kita bantu, bisa dibantu desa-desanya. Tapi memang jumlahnya masih sangat terbatas ya, dengan kemampuan fiskal yang dipunya oleh Pemprov Jabar, dengan luasnya desa yang kita punya. Cuman tadi kita cukup optimis karena energinya banyak, dibantu oleh berbagai elemen untuk sama-sama mengadres isu ini. Oke, berarti sama seperti mengurangi blank spot ini, literasi digital juga dibutuhkan banyak kontribusi dari warga-warga sekitar gitu ya Pak? Dari mahasiswa, dari orang-orang startup juga, dan lain-lain. Betul. Nah, kalau misalnya program kolaborasi itu ada nggak Pak yang ditawarkan oleh Diskominfo Jawa Barat untuk meningkatkan literasi digital warganya? Iya, jadi kalau untuk literasi digital memang lebih banyak kami yang kelola ya. Jadi maksudnya gini, kurikulumnya itu disediakan oleh kita. Jadi kalau misalnya programnya dari Kominfo, dari pusat, berarti kan disediakan tuh semuanya tuh servicesnya itu dari pusat. Kita bantu untuk koordinasi tempatnya, karena kan kita yang punya datanya. Nah, jadi kita supporting mereka, dan semuanya itu disupport oleh pusat. Nah, untuk yang tadi, yang perguruan tinggi, itu kita kolaborasi barengan. Jadi kurikulumnya itu kita yang bangun bersama teman-teman yang asosiasi tadi, sesuai dengan karakter Jawa Barat. Karena kan Jawa Barat ini juga diverse. Contohnya misalnya untuk Priangan, kita mungkin approach-nya kan kita ada bahasa daerah nih. Nah, bahasa daerah untuk level grassroots tampaknya juga cukup ini ya, maksudnya sangat bisa masuk gitu. Dan di kita kan macam-macam juga, ada area Priangan yang bahasa Sunda, kemudian juga ada yang Cirebonan, ada Betawi juga, ya Cinere kan juga masuk ya area sana. Jadi lokal konteksnya juga disesuaikan. Nah, ini oleh kita ya ininya kurikulumnya. Dan kalau untuk startup
Jadi memang ini literasi digitalnya ya disesuaikan dengan tadi dengan konteks tematiknya ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan yang di desa tersebut. Oke. Kalau misalnya tadi pertanian, berarti kan tema-tema pertanian Iya. yang diangkatnya. Oke. Perikanan dan seterusnya. Oke, berarti cukup banyak program yang dibuat oleh Diskominfo Jabar dan juga pusat ya Pak untuk meningkatkan literasi digital. Nah, saya punya pertanyaan yang agak di luar konteks ini Pak. Tadi saya baru baca berita kalau misalnya 45%, ini data dari UNICEF tahun 2019, 45% anak-anak di Indonesia menerima cyberbullying gitu Pak. Nah, ini juga termasuk hal yang dipikirkan oleh Diskominfo juga nggak Pak? Apakah masuk ke masalah yang dipikirkan atau tidak? Ya, nah ini jadi ini salah satu yang concern kita juga, tidak hanya untuk cyberbullying, banyak hal sebetulnya aspek-aspek sensitif seperti isu terorisme, kemudian juga banyak hal gitu ya, banyak hal. Jadi memang ini jadi dua sisi mata uang ya, dan ini untuk apapun gitu. Nah, karena itu sebetulnya muaranya itu kan di level literasi digitalnya ya. Iya. Betul. Jadi bagaimana kita bisa mengedukasi, dan memang ini kerja yang nampaknya tidak akan berhenti gitu ya, yang harus terus-menerus dibangun, dan memang nampaknya juga untuk hal yang terkecil, unit terkecil sesimpel kita misalnya di lingkungan keluarga kita kan ada yang sehari-hari tinggal dengan kita, ini juga sangat penting hal seperti ini. Karena kalau misalnya kita pointing fingers atau misalnya berpangku tangan gitu ya, hanya misalnya melihat ini government, memang betul ini tanggung jawab government, tapi ini nampaknya harus seluruh stakeholder sih bisa sama-sama nge-address isu ini sama-sama, karena ini yang jadi side effect teknologi informasi yang sekarang ya. Jadi informasi begitu banyak, dan ini pun kan ini ya, maksudnya terakhir kan kita ada data juga kan yang dari Microsoft, surveinya Microsoft, kita ini Indonesia ini ya negara dengan tingkat kesopanan di bawah rata-rata dunia. Iya. Itu kan jadi saling melengkapi gitu ya datanya, dan kan kita sekarang melihat juga nih ya terutama nasional ya, karena kan aspek regulasi yang mengaturnya di level pusat udah banyak juga laporan-laporan dan diproses gitu kan. Dan biasanya kan laporan itu ya tadi gitu, mereka itu kan yang melakukan itu tuh biasanya anonimus ya. Iya, betul jadi banget. pakai akun-akun yang tidak jelas dan mereka menganggapnya itu aman gitu, tapi ternyata bisa di-trace. Dan sekarang juga udah ada undang-undangnya terkait itu, undang-undang ITE, dan ya mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Cuman kalau menurut saya ya yang utamanya di literasi digital sih. Iya. Jadi bagaimana kita perkuat literasi digital agar tadi kita ada awareness, ada kedewasaan juga gitu untuk bertindak. Ini kayaknya relevan dengan kondisi ini juga ya. Maksudnya tingkat kita ini levelnya itu kan untuk indeks membaca kita juga di bawah gitu ya. Iya. Terus kemudian ya ini sama juga untuk terkait literasi digital. Jadi ini memang PR yang sangat besar, tapi secara umum kita melihat juga aspek digitalisasi ya ini juga harus disupport juga gitu ya, walaupun tadi ada side effect-nya, yang positif efeknya juga cukup besar juga gitu ya, dan eranya era digital. Nah jadi sekarang challenge-nya itu bagaimana kita bisa mengoptimalisasi kebermanfaatan positifnya, tapi ya secara bertahap ditekan dampak-dampak negatifnya. Oke. Nah terakhir Pak, kita tahu sama-sama kalau misalnya kemarin sempat ada isu hangat bahwa Bjorka ini muncul gitu Pak tiba-tiba. Kalau misalnya yang saya pikirin adalah pemerintah ini kan juga manusia gitu Pak. Manusia kan gak ada yang sempurna. Mungkin emang ada kebocoran di situ, tapi bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai Bjorka tersebut? Apakah kita sebagai masyarakat harus lebih hati-hati menjaga data diri atau gimana Pak?
Ya, betul sekali. Jadi terkait keamanan informasi sangat 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 penting Iya. dan keamanan informasi pun juga saya melihatnya dari aspek literasi digital juga. Sesimpel gini, sesimpel kita punya HP kita sendiri, kita aware nggak dengan password di HP kita? Iya. Kita suka ngeklik sembarangan nggak Oke. di HP kita? Nah, ketika misalnya kita punya level literasi digital yang baik, Iya. kita nggak sembarangan dong, apa ngeklik terus kemudian apa ya ngebuka link-link yang nggak jelas. Nah, jadi saya sih melihatnya itu ya memang ya jujur kayak ini alert kan ya. Jadi alert akan kita agar kita semakin aware lagi terhadap isu keamanan informasi, tapi sebetulnya titik poinnya itu di literasi digital. Iya. Jadi bagaimana kita semua semakin melek teknologi agar teknologi ini ya tadi dampak positifnya yang dominan dibandingkan dengan dampak-dampak negatifnya, dan kita punya kewajiban moral untuk bisa mengedukasi sesama kita juga di internal kita yang terdekat agar literasi digital kita ya semakin baik semuanya. Ya, berarti solusinya adalah kita juga sebagai masyarakat harus berhati-hati gitu ya Pak dalam menggunakan ya sosial media lah gitu. Betul. Sosial media ini ya ini juga sekarang udah ini salah satu tools yang sangat powerful. Iya. Dan gitu sosial media. Betul, dan kan di sana kita bisa ya menyampaikan apapun dan lain sebagainya, sesimpel apa ya klik pakai jempol. Tapi tadi gitu, ini harus dalam koridor yang konstruktif, yang positif. Jadi jangan sampai malah jadi kontraproduktif. Iya. Dan ya ini memang PR sangat besar, dan ini saya sih melihatnya di aspek literasi digital. Iya. Jadi sekarang kita kejar infrastruktur, tapi in paralel, maksudnya infrastruktur internet, in paralel literasi digital juga harus diperkuat. Karena tadi ini ada side effect, ada efek-efek negatif yang harus diminimalisir. Oke. Yang terakhir Pak, harapan Pak Agi untuk digital Indonesia itu ke depannya gimana Pak? Oke, untuk digital di Indonesia, kita berharap berbagai kejadian yang dialami oleh kita membuat kita bisa bertumbuh, kita bisa belajar lebih baik. Jadi bagaimanapun juga selayaknya hidup ya, pasti ada kejadian-kejadian yang menjadi pelajaran gitu. Termasuk juga untuk sektor digital. Jadi kan kita banyak kejadian kemarin data-data bocor, kemudian juga yang kejadian yang terbaru tadi yang sudah disampaikan. Tapi ini tuh jadi momentum bagi kita bertumbuh dan lebih baik. Jadi jangan sampai malah jadi mengulangi hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi aspek keamanan informasi ini salah satu yang memang domain yang vital, karena kan ini aspek ada aspek privacy di sana, ada data-data yang perlu dilindungi. Mudah-mudahan ke depan semakin baik, dan saya lihat Presiden juga cukup gercep ya. Jadi ada tim yang dibentuk khusus di sektor di level nasional. Kan ini kewenangan di pusat. Jadi kita berharap dengan langkah yang gercep ini, kemudian tim yang lintas sektor, kita semuanya semakin baik. Tapi in paralel kitanya sendiri ya harus aware juga. Jadi kita lebih tahu caranya untuk menyimpan data-data pribadi kita, tidak sembarangan klik ini, klik itu, dan kita memberikan edukasi juga ke lingkungan sekitar agar ya kita sama-sama bertumbuh lebih baik. Berarti semoga kejadian yang merugikan kemarin menjadi media pelajaran juga buat kita ya Pak. Betul. Oke. Gitu sih Pak untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak Agi yang udah mau kita wawancara mengenai Diskominfo dan juga tentang digital lainnya. Semoga Diskominfo Jawa Barat semakin sukses ke depannya dan juga target-targetnya cepat tercapai. Oke. Ada pesan terakhir yang mau disampaikan Pak? Kenapa? Ada pesan terakhir yang mau disampaikan?
Semangat teman-teman semuanya, tetap jaga prokes, walaupun case sudah semakin menurun untuk COVID-19, tapi masih ada. Jadi tetap jaga kesehatan semuanya. Terus kemudian mari kita sama-sama bertumbuh, sama-sama belajar, open-minded, dan terbuka. Karena sekarang eranya sudah sangat dynamic, jadi kalau misalnya kita masih old school, nampaknya akan berat untuk bisa survive di era yang sangat dynamic ini. Oke, sekali lagi terima kasih Pak udah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara ini.